1 jam lebih. Wow. Ketika berarti anginnya cukup. Iya, mia-mia sebenarnya bahasa kita kalau terbang itu anginnya mia-mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kertas Kosong. Setelah sekian lama akhirnya kita kembali ke studio. Sebelumnya soalnya ini lagi dirombak kan samping rumah. Jadi ini enek dang dong. Jadi kita mengunjungi narasumber gitu. Kemarin gitu. Psikolog, terus Mas Ica, skate wajah. Terus sekarang akhirnya kita kembali lagi ketemu salah satu ini cukup aktif, sering delok nih gila Mbak Rina Susiantri. Aktif di banyak kita pramuka, kita dari SD Mbak ya. Dari lahir. Dari lahir. Pramuka dari lahir ya. Oke. Jadi keluarnya langsung cikal. Oke. Aktif di pramuka, kemudian salah satu yang menjadi bahasan kita sebenarnya bukan pramukanya tapi di aerosport. Yeah. Kemarin juga mendampingi waktu Porprov ya. Iya, Porprov Jawa Timur ya. Porprov Jawa Timur ya. Dapat medali perunggu gitu ya. Medali perunggu. Perunggu ya. Oke. Ya inilah kita balas di Porprov selanjutnya. Siap. Sebelumnya sudah perak, ini perunggu berarti kesempatan berikutnya emas ya. Mudah-mudahan. Jadi semua medali udah dirasakan. Siap. Nah, kalau di aerosport ini Mbak Rina ini aktif sejak kapan Mbak? Bersamaan dengan perkembangan yang di Pacitan, alhamdulillah juga dari awal merintis dulu masih latihan bikin pesawat lempar itu kita mulai 2012. Bersama dengan soalnya dari Pengprovnya juga banyak yang dulunya dari Cikal itu tadi dari Pramuka gitu. Kakak-kakak kita ada Kak Arif, Kak Gozali, Kak Faisal dan lain-lainnya. Bersama dengan timnya juga pengen memperbesar bagaimana perkembangan olahraga dirgantara di Pacitan ya. Terus kemudian waktu itu beberapa teman-teman juga ikut berlatih sampai waktu itu kalau tidak salah di guest house-nya Pemda kita di situ karena waktu itu kalau tidak salah bersamaan dengan penerbangan yang pesawatnya yang Kak Joko Hardono dan lain-lain almarhum beliaunya asli Pacitan yang menjadi penerbang juga pilot DKI Jakarta waktu itu. Terus kemudian kita berusaha berlatih untuk membuat pesawat lempar, masih lempar itu OHLG namanya. Pesawat lempar gimana Mbak? Pesawat itu dari kayu balsa. Terus kemudian cara mainnya dilemparkan untuk yang 1 menit ke atas itu namanya max, nilai maksimal. Oke. Kalau cuman berapa detik itu dihitung. Berapa detik itu dihitung. Oh, tapi kalau bisa bertahan sampai 1 menit lebih berarti itu namanya max. Ya, 5 kali max sudah juara kemungkinan besar juara gitu. Waktu itu ya, 2012, 2013 belum paralayang itu. Belum, masih aeromodeling namanya. Namanya aeromodeling itu. Sampai sekarang justru teman kita yang mekanik itu Mas Heri itu yang juga mekaniknya aeromodeling itu sampai sekarang bikin pesawat dari gabus itu dijualnya sampai seluruh Indonesia, sampai ke Kalimantan juga ngirim kemana juga dari gabus ya? Mungkin lain kali bisa diundang itu. Boleh. Masih di Pacitan kan? Masih di Pacitan, di Barean situ. Itu yang sekretariat aeromodelingnya di situ. Jadi pakai remote terus kemudian pesawat gabusnya diterbangkan. Itu mulai 2013 baru kita secara organisatoris terbentuk masih fasi aeromodeling waktu itu. Ketuanya Pak Arifin, terus kemudian kita sampai di Nawangan juga ada anggota, sampai sekarang juga masih ada yang aktif untuk yang aeromodeling. Mulai dari 2016, 17, 18 kita juga aktif mengirimkan ke Jurda. Sampai waktu itu istilahnya juara harapan lah. Jadi di urutan keempat, ranking keempat se-Jawa Timur. Padahal kita juga masih pemula juga sih sebenarnya itu untuk yang aeromodeling. Terus baru kenal para layang itu di 2017. Oh 2017 ya. Para layang. Gitu. Oke. Terus sampai akhirnya memberanikan diri para layang, misalkan
ya pramuka kan banyak ya. Terus akhirnya oh iya kalau misalnya pengen terlihat muda terus itu di pramuka gabung aja. Dipanggil Kak seumur apapun kalian itu dipanggil Kak ya. Iya betul sekali. Jadi di pramuka itu juga sebenarnya ada Saka Dirgantara. Oh iya. Satuan Karya Dirgantara gitu ya yang memang bagi yang punya minat di situ bisa mengembangkan diri di situ. Tapi dari anggota kita itu ada yang bergerak di bidang aerosport itu, baik aeromodeling maupun para layang itu juga dari beberapa satuan karya yang lain gitu. Jadi lebih terbuka lagi. Ada yang memang anggota Saka Dirgantara, ada yang Wirakartika, ada yang bahkan rimbawan yang Wana Bakti itu pun akhirnya bisa terbang. Termasuk atlet kita yang pertama atau anak pertamanya yang terbang sebagai pilot para layang di Pacitan itu anak Saka Wana Bakti waktu itu. Jadi kamu itu loh rimbawan kok terbang kayak gitu awal-awalnya. Gitu. Itu awalnya juga dari ini 2016 itu ada dia atlet air modeling yang pesawat lempar itu tadi. Terus kemudian di 2016 itu juga peserta Jambore Nasional. Nah di 2017 itu ada tawaran siapa yang mau diklat para layang. Nah mungkin juga sebelumnya juga sudah pernah bercerita Desta ini nama pilotnya seperti itu. Kalau di rumah namanya Dika, nama depannya Aisyah. Tergantung nanti manggilnya gimana. Berarti biar tahu ya kalau misalnya dipanggil Dika, oh iki wong kene. Oh iya. Pas yang manggil itu putranya Pak Ondo kalau Dika ya. Kalau Desta itu terbang dari orang anak Pacitan yang terbang gitu kan. Kalau Aisyah mungkin di sekolahnya seperti itu. Iya. Terus akhirnya 2017 itu diklat di Batu waktu itu. Terus itu siapa yang diklat waktu itu? Waktu itu pertama kali Dika. Si Desta itu tadi, Desta itu tadi. Saya cuma mengantarkan aja. Berarti waktu itu dari awal tuh si Desta emang the first pilot of Pacitan ya Desta itu. Itu dari umur berapa berarti Mbak? Kan sekarang masih waktu itu masih SMP kelas 3 kalau nggak salah. SMP berarti kan ya? SMP atau iya masih SMP atau SMA. Masih kelas 1 pokoknya masih ini. Kelas 3 mungkin kalau tidak salah ya. Karena baru selesai atau mungkin ya di SMA kelas 1. Terus Mbak Rina mengantarkan Desta? Ya, mengantarkan Desta. Kemudian juga mempersiapkan kepengurusan yang para layang begitu. Nah, ternyata Pemprov waktu itu juga merencanakan untuk roadshow istilahnya, untuk mengetahui, memetakan venue-venue para layang di Jawa Timur gitu. Salah satunya yang tujuh adalah Pacitan, karena dulu pernah ada yang terbang di Pacitan itu, yang satu dari Mandiangin, yang sebelahnya Sentaro Gentong, yang satu lagi di wilayah Soge katanya dulu itu. Ada videonya juga. Soge ini Soge itu ya dari atas itu, kiri jalan menuju ke pantainya. Waktu itu kan belum ada green belt-nya tuh. Jadi posisinya landingnya di pantai. Nah waktu itu Mandiangin, bayangin padahal lu kayak pohon ya waktu itu ya. Ini Mandiangin loh ya. Kalau Sentaro Gentong kan. Jadi waktu itu akhirnya kemudian juga kita berpikir di Buyutan. Jadi ada 3 site. Wah ini Pacitan ini harus di beberapa hari gitu loh. Maksudnya tidak hanya satu hari lihat tok terus balik lagi enggak. Jadi diagendakan waktu itu kalau enggak salah kita pertama kali ke timur dulu. Tapi tidak di Soge karena waktu itu melihatnya juga belum memungkinkan untuk kita sampai di sana. Maksudnya sampai ke atas yang take off-nya, kemudian kok beda ya situasinya dengan dulu gitu pokoknya. Terus kemudian kita menuju taman. Tapi taman waktu itu masih ada Flying Fox. Dan itu tidak bisa. Ketika sudah ada tali di situ, itu adalah obstacle yang tidak memungkinkan. Susah juga, kadang ya nggak kelihatan juga. Iya, kalau tersangkut ya nanti wassalam jadinya. Kemudian akhirnya ini memungkinkan meskipun cliff mungkin bisa di ini. Kalau misalnya nanti sudah tidak ada selingnya. Sekarang ini sudah tidak ada sebenarnya. Kesempatan bagi warga timur sebenarnya. Nah, kemudian berikutnya adalah di Sentaro Gentong. Sentaro Gentong sudah oke. Waktu itu kita melihatnya ke Mandiangin dulu karena memang beritanya adalah di Mandiangin. Tapi kok melihat crossnya juga nggak pas kayak gitu. Banyak pohon dan lain-lain. Si angin itu ke situ masih
ndak lurus gitu loh, maksudnya dari Masih timur, ya itu kan daerahnya agak masuk. Seperti itu. Pokoknya waktu itu tidak memungkinkan. Terus kemudian kita geser lewat jalan pintas itu menuju ke Sentono Gentong, masih tinggi-tinggi sampai dibantu warga juga sih. Jalannya kayak masih, kalaupun mobil papasan nggak bisa. Masih jalan batu waktu itu, masih jalan setapak juga yang dari Mandi Angin ke Sentono Gentong. Terus kemudian di situ sekiranya bisa memungkinkan begitu, tapi masih memerlukan waktu untuk babat alasnya yang di tebingnya itu tadi. Terus akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke Buyutan. Oke. Yaitu tadi ketika waktu itu agak hujan, pakai mantol dan seterusnya. Wah, tapi ketika melihat tebing yang seperti itu tuh sudah wah Pandawa ini gitu. Kan tebingnya tinggi, terus pantai kan bagus gitu ya. Iya, itu nanti sebelum saya lanjutkan kita urutan dulu ya. Terus akhirnya kita bermalamnya di Kelayar. Karena waktu itu kan masih belum ada apa-apa juga di Buyutan. Kayak nggak tahu sendiri ya. Pokoknya intinya kita bermalamnya di Kelayar. Sekalian kita promosi gitu loh maksudnya. Itu periode 2017-an itu? Itu masih, iya 2017-an. Kalau tadi yang awal mulanya kan air modeling sudah berjalan dari 2012 sampai 2017 itu sudah satu masa kepengurusan gitu. Ketika di 2017 baru kita mengembangkan diri untuk bisa selain ada air modeling, ada para layang begitu kan. Sehingga ada beberapa klub sebagai syarat kan sebenarnya juga begitu. Terus nginep di Kelayar? Nginep di Kelayar. Nah waktu itu Pak Ketua FASI ini mengajak yang calon tuan rumah, yang maksudnya yang punya venue, Bapak Kepala Desa Dadapan itu tadi diajak ke lokasi acara kita malam. Kan juga evaluasi dari beberapa titik yang sudah dilihat tadi gitu. Itu terus akhirnya di situ pada intinya ya melamar Mbah Ismono gitu, Pak Kepala Desa Dadapan sekaligus sebagai ketua. Wah, langsung ditembak. Iya, ditembak waktu itu. Wah. Terus ya nolak ya, waduh. Ya kan kelihatannya dari 3 site itu tadi sudah cukup memungkinkan untuk Sentono Gentong, apalagi memang di situ sedang proses dibangun wisatanya waktu itu kan Mas. Pak Mono kan juga sebagai lead-nya kan di situ. Jadi ya bisa lebih mudah lah daripada yang lain. Karena memang yang kalau kayak kawasan Buyutan juga miliknya Pemda itu nanti kepada siapa kita ininya, terus kemudian ya kepedulian dan akhirnya relasi dan seterusnya beliaunya juga dianggap untuk mampu berada di situ. Akhirnya ditodong berarti Pak Mono? Iya, ditodong waktu itu. Terus akhirnya ya karena yang lain juga menyetujui. Ya, nodong juga bukan orang sembarangan. Ya begitu. Akhirnya disetujui begitu. Alhamdulillah beliaunya juga keras. Dan di itu tadi 2017 besoknya kan kita terbang di Buyutan itu juga uji cobanya Mas Faisal itu luar biasa. Mas Faisal tuh manusia serba bisa. Kalau ditanya KTP Mas Faisal ini aslinya mana juga bingung. Dia menetap di Surabaya, Sidoarjo atau Surabaya gitu. Kemudian aslinya Jombang, tapi dia juga bisa di mana-mana. Berarti dia yang mencoba track itu pertama kali, maksudnya untuk di spot itu. Betul. Mas Faisal ini yang. Di situ ada juga Kapeng Prof Arif, terus kemudian ada Mas Samsul juga, dan yang lainnya juga banyak. Terus kemudian. Waktu testimoninya seperti apa di Buyutan, Mbak? Ya itu tadi kalau secara pandangan matanya yang kami dengar juga wah Pandawa itu yang pertama, berarti kan indah juga gitu loh. Terus kemudian testimoni berikutnya itu kalau dipersingkat ceritanya itu akhirnya kita soft opening pertama kali adalah di Buyutan untuk venue Pacitan. Tapi maksudnya untuk jalurnya itu apakah menyenangkan, menantang? Itu yang Mas Faisal itu di 2018 sekaligus memperingati hari jadi Kabupaten Pacitan. Bisa di searching itu ketemu sejarahnya di situ. Itu sampai 1 jam lebih. Wow. Ketika berarti anginnya cukup. Iya, mia-mia sebenarnya bahasa kita di kalau terbang itu anginnya mia-mia. Sempet kan kita bicara via HT ya kalau misalnya terbang itu. Gimana Solo kayak gitu kan?
Turun nggak? Kalau misalnya dia itu bawa minum naik sebenarnya, ketika terbang tadi bawa minum mungkin lebih dari 1 jam. Iya, karena posisinya ini, terus kemudian nggak bawa minum, panas juga sebenarnya. Cuman karena di atas nggak kerasa, gitu. Akhirnya dia turun. Dan di situ sebenarnya juga bisa sepanjang waktu dari beberapa yang kita coba. Kita juga sempat untuk periode terbangnya itu sebenarnya lebih banyak bisa lebih banyak itu di buyutan ya, maksudnya jadi di buyutan itu. Karena langsung di kalau misalnya pas angin barat kita terbangnya dari sisi sebelah timur, yang sebelah kiri. Kalau kita menuju ke tulisan buyutan itu yang di sebelah kiri. Tapi kalau misalnya pas angin timur kita bisa terbang dari sebelah barat. Kan melengkung gitu kan, begitu. Kita pernah mencoba dua-duanya itu. Yang pernah terbang di sana waktu tandem ada Bu Wiwit, Kepala Desa Watu Karung, ada Cinoni juga. Cinoni pernah berarti? Iya, sudah pernah. Cinoni, ayo support lagi dong. Beliaunya pas jadwalnya aja yang kurang pas di Sentani Gentong. Padahal yang satu murah kok. Oh siap. Nanti sebenarnya kalau misalnya Pacitan punya tuh alatnya, mungkin kita tinggal calling pilotnya bisa. Cinoni ya. Berarti dua sisinya tuh sudah pernah dicoba berarti ya? Sudah pernah. Dan itu testimoninya positif ya untuk jalurnya? Positif jika memang ya dirawat, pokoknya intinya kalau situasinya terjaga, karena setiap kali kita mau terbang di sana kita pasti babat-babat dulu. Jadi karena dari tanahnya juga milik Pemkab juga berarti itu ya? Wilayahnya ya? Ada beberapa bagian sih, yang sebelah kanan tadi ada yang milik warga, sekarang informasinya itu miliknya Mas SBY begitu. Terus yang di sisi sebelah timur itu kalau tidak salah malah miliknya Desa Kalak kalau tidak salah. Iya. Kalak. Jadi Kalak nanti mendaratnya di Sendang. Jadi 2 desa itu kalau misalnya ini, karena di perbatasan sih. Gitu. Terus terakhir kita terbang di sana 2019 awal ya, kalau 2020 awal. Waktu itu kita syuting bersama dengan TVRI. Jadi sampai di tebing-tebingnya itu kita pakai tali karmentel kayak gitu, kita ikat yang ini, kita babati. Gitu. Karena memang situasinya seperti itu. Kalau mungkin memang suatu saat mungkin investor atau mungkin pemerintah daerah Kabupaten Pacitan kerso untuk nguri-uri yang di sana, barangkali bisa. Termasuk jalan masuknya. Kan jalan masuknya juga masih termasuk apa sih namanya? Caving ya, terus kemudian para layang ini kan olahraga mahal lah. Betul. Jadi itu orang-orang yang berkecimpung di situ sebenarnya wis siap cepat duit Betul sekali. Jadi teman-teman yang kita sambati itu ya termasuk teman-teman caving itu kalau pas kita memerlukan turun tebing membersihkan ini piro regane demen cari masalah kan. Lawarang kok Mas. Talinya itu. Iya, tali dan iki nama apa jenenge? Karabiner. Karabinernya, iya benar. Kan khusus kan, nggak mungkin dipadakne karo sing karabiner biasa. Betul sekali. Itu kan wah mahal-mahal. Belum sing apa? Nek misalnya Kevin kan juga turun apa jenenge kuwi sing bikin ini. Ngara pencil kan. Iya betul sekali. Betul. Terus berarti kan di sana salah satu yang recommended banget ini di mana tadi Buyutan. Terus kebetulan kemudian Pak Mono ditodong buat jadi ketua, terus sampai akhirnya ya mau nggak mau kan sebagai ketua menyediakan lokasi kan? Itu yang alhamdulillah lagi ketika di awal-awal dulu juga sudah pernah saya ceritakan juga bagaimana beliaunya mensupport adik-adik juga untuk terus berlatih begitu ya, dua-duanya antara Pak Arifin dengan Pak Ismono gitu. Kalau di awal ketika masih air modeling saja kan sepenuhnya sambate kita ini ke Pak Arifin begitu. Ketika para layang juga sudah lahir, kemudian juga ada Pak Ismono di situ. Kemudian juga Pak Ismono alhamdulillah juga waktu itu bulan Mei 2018. Jadi Februari luar biasa Pacitan waktu itu. Februari 2018 itu kita soft opening yang di Buyutan. Mei 2018 itu kita menyelenggarakan Liga Seri 3 kalau tidak salah. Waktu itu se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Di Pacitan. Di Pacitan. Di titik mana aja itu? Ya di Sentani Gentong. Oh, di Sentani Gentong. Jadi
waktu itu juga luar biasa kepala desa Dadapan ini dalam rangka untuk menyelenggarakan kegiatan itu. Bahkan ya hampir 100% lah waktu itu gawenya, supportnya itu. Dengan harapan ya berikutnya ini ada gayung bersambut betul sekali. Karena memang waktu itu juga statement dari pemerintah daerah juga sangat bagus sekali untuk bisa olahraga dirgantara ini maju, benar-benar berkembang di Pacitan. Gitu. Gitu. Masalah gini, lokasi sudah ada, pengurusnya sudah ada, terus uang sing hobi di situ sudah ada, bahkan masih selahir batin lah di situ kan. Jadi tunggu apa lagi sebenarnya? Iya. Terus kemudian, ayolah Pak Turmudi, ayolah. Waktu itu juga tidak cuma para layang, gantole juga kita uji coba di situ. Sebenarnya bedanya para layang dan gantole itu apa sih? Oh beda. Para layang itu dengan parasut, kalau gantole itu dengan pesawat. Apa itu? Layang-layang apa ya? Oh, kayak yang segitiga itu ya? Iya. Oke. Itu gantole. Terus kemudian maksudnya itu naik turunnya itu gimana nih gantole? Kalau gantole kan lari seret ya bisa diarahkan sebenarnya, ada setirnya juga dia. Misalnya masih naik gitu ya ada unggung naiknya gitu ya? Iya, ada, tapi ya tetap terbalik juga karena kita kan tanpa mesin. Kita mengandalkan angin gitu kan. Tapi kan tetap bawa parasut kan dia? Iya cadangan. Oh iya, tetap bawa lah. Maksudnya pengamannya untuk dia. Istilahnya apa saya juga lupa. Nanti saya salah sebut nanti untuk gantole ya. Pengamannya pasti ada lah gitu. Tapi posisi bagaimana kita mengarahkan itu tetap mengikuti arah angin posisinya. Betul. Sama dengan para layang gitu. Para layang juga kalau misalnya memang memungkinkan kita hanya lurus ke depan, tidak ada angin dari tebing kanan, itu. Kiri, kalau nabrak tebing itu kan angin ada naik gitu ya. kan. Kalau dirasa situ tidak memungkinkan, kita ambil langsung maju lurus ke landing. Jadi Mas Haji kan dulu sempat nyoba kan? Oh iya. Mas Haji kan? Ayolah, Mas Haji lah. Sudah 1, 2 lah, lumayan. Sudah, Mas Haji sudah, putranya Pak Gagarin juga sudah. Pak Gagarin waktu itu terbesar ya Pak? Iya, bisa sih sebenarnya Pak, tenang aja, ada parasut yang lebih besar iya, nanti. Makanya Pak, itu ada kok, kalau misalnya mau nyari Mbak Rina dan teman-teman ada linknya kok. Siap, yang ukuran beliaunya siap. Okay. Terus kemudian waktu itu juga Ibu Kajari juga sudah, jadi memang bisa ini, Mas Bagusnya juga sudah. Berarti 2018 itu kayak waktu ini anget-angetnya ya berarti ya Pak? Iya, ya itu tadi saya ulangi lagi bagaimana beliaunya, kemudian termasuk juga mensupport istilahnya apa ya, sangunya adik-adik untuk ke latihan. Terus kemudian waktu itu kita sempat full karena kita kan masih pinjam peralatannya dari Pengprov waktu itu kan. Terus kita masih urunan dari orang tua, wali waktu itu 5 juta atau 6 juta waktu itu. Pokoknya urunan, terus kurangnya nanti ya ditambahi sama Mbah Lurah sama kasnya Fasi waktu itu. Sahabat Kak Arifin ya sudah kita ini waktu itu harganya cuma second lah. Tapi bisa untuk latihan. Aku bayangin second iya second, kalau yang tadi kan harganya sudah tahu ya rate-nya di mana gitu kan. Terus akhirnya kita punya satu set second tadi. Terus kemudian instruktur gentong turun di Telang Riak. Tapi kita latihannya masih dengan instruktur. Kalau memang ada jadwal latihan bersama di sini ya kita ikut terbang di sini. Kalau misalnya pas di luar ya kita ngikut keluar. Ya ketika ngikut keluar itu tadi juga sempat juga disupport sama beliaunya, nambahi lah di Sangoni seperti itu sampai waktu itu Porprov 2019. Itu juga sambat kanan kiri. Akhirnya waktu itu ya kalau latihannya yaitu tadi dari 2 Pak Ketua ini semuanya kita sambati gitu ya. Terus kemudian untuk yang ketika kita Porprov itu armadanya pakai ambulan Desa Dadapan, sudah saya sampaikan juga di sebelumnya bersama Dik Desta gitu ya. Wah, armada berangkatnya ke Tuban. Ambulan. Dan pede aja kita. Ketika di sana juga, ada tim kesehatannya sendiri khusus. Padahal ya itu angkutan kita. Tapi keren, merasa keren aja. Ada tim kesehatannya dari Pacitan loh. Proper bayang. Gitu. Terus alhamdulillah waktu itu, tapi semuanya tetap kita syukuri lah. Ketika di 2018 kita bagaimana perjuangannya sampai bisa di posisi perak dengan pinjaman dari Pengprov waktu itu yang dengan digunakan. tergolong baru juga tergolong baru juga
apa ya, geliat para yang di Pacitan tergolong baru. Untungnya kalau dari 2017 kan setahunan lah. Nah, dari situ akhirnya adik-adik kan terus berlatih dengan sangat ya. Terus akhirnya ketika kemarin kan menuju ke Porprov yang 2022 ini. Iya, itu ini. Pranya di Batu waktu itu ada Porprov, terus kemudian kita Porprovnya di Lumajang, di lereng Semerunya lah. Ternyata alhamdulillahnya kita juga sudah tercatat masuk di kategori, ketika di Bregu itu kan kita dibuat skema ya. Skemanya kita sudah masuk di untuk yang putri kemarin itu sudah di A, ada A, ada B. Itu di kelas neraka katanya. Karena kita ketemunya langsung dengan apa ya? Sing wis ampah-ampah. Gitu. Kok di Jawa Timur itu sing ampah-ampah itu di daerah mana? Ya yang jelas ya Batu, terus kemudian Kabupaten Malang, kemudian itu ketika ya itu tadi angin di Lumajang kebetulan juga kurang representatif ya di hari-hari awal, di hari-hari awal gitu. Padahal di hari-hari latihan itu juga sangat bagus gitu. Terjadi hujan di hari-hari awal, alhamdulillah di hari-hari berikutnya mulai Bregu itu mulai agak ini. Termasuk yang ketika eksi itu juga kita sudah masuk di kelas yang grup neraka lah katanya, bukan kelas grup neraka katanya. Terus akhirnya kita kalau di apa ya istilahnya, ya itu tadi kita tetap harus mencari apa ya istilah menghibur diri sendiri dan adik-adik gitu loh maksudnya. Ketika di awal memang kita sudah lepas di perorangan, itu kan adik-adik sudah mulai down gitu loh maksudnya. Terus kemudian kita bagaimana membangun semangatnya lagi. Besok kita posisinya akan berjuang. Di awal di Bregu Putri sebenarnya masih ketemu dengan kita masih di grup B waktu itu. Kemudian waktu itu juga sempat luar biasa juga pengalamannya karena kita ketemu dengan Ponorogo. Ponorogo itu kita adalah CS. Pacitan ini sering nunut Ponorogo gitu ketika latihan. Terus kemudian ketika kemarin untuk melengkapi propertinya adik-adik, untuk melengkapi perlengkapannya adik-adik, kita juga masih pinjam harnessnya Ponorogo. Terima kasih Ponorogo. Besok-besok lagi kalau pinjam boleh ya. Tapi semoga doanya tidak pinjam lagi, gitu ya. Pak turun di. Iya, kita masih pinjam. Terus kita ketemu Ponorogo di menjelang semifinal kalau tidak salah waktu itu. Akhirnya wis dengan ya apa ya namanya juga teman kita semuanya kan kalau di olahraga para layang ini terasa keluarga semuanya. Jadi lawan itu ketika bermain saja, selebihnya itu adalah kawan semuanya, gitu. Keluarga semuanya kita. Itu terus kemudian ya mungkin rezekinya juga di situ. Ketika kita sudah mendapatkan medali di Bregu Putri itu tadi, di perunggu di Bregu Putri, akhirnya kita masuk di grup neraka itu tadi, grup yang hebat-hebat dengan teman-teman yang luar biasa sudah. Ketika besoknya di Bregu Putra, Bregu campuran dulu. Bregu campuran, kalau Bregu Putra kan kita memang kemarin hanya satu pesertanya gitu kan, tidak bisa maksimal. Terus kemudian untuk Bregu campurannya ternyata kita juga masih belum bisa, baru babak kedua atau ketiga gitu kita sudah ini. Kita ada harapan lagi sebenarnya untuk di eksi atau lintas alam. Sudah di ininya pembagian propertinya tetap pakai ini karena ada yang INB sama INA. Ada memang kalau sepeda motor kelas balap sama kelas untuk ketepatan mendarat seperti itu. Nah, akhirnya kemarin itu kita sudah masuk di grup yang atas itu tadi untuk grup A. Kemudian juga di situ langsung memperebutkan emas posisinya.
yang grup B memperebutkan perak dan seterusnya. Itu memang sudah disepakati seperti itu. Akhirnya ya kita posisinya karena langsung memperebutkan emas, posisinya kita tidak mendapatkan itu. Tapi kita juga sudah sangat salut sekali dengan posisinya adik-adik ini karena kita berada di antara Kota Malang, Pacitan, Batu. Untuk yang di grup A tadi loh, ranknya di grup A itu tadi ada Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kota Batu. Itu sudah kebanggaan yang sangat luar biasa. Iya, luar biasa ya, maksudnya kita juga bisa bersaing dengan kota-kota yang lebih terkenal di dunia lebih para lama layang. di dunia para layang dengan perlengkapan yang lebih lengkap dengan dukungan yang lebih mantap ya. Oke, berarti 2018, 2019 ya kalau 2021 pandemi ya. Meskipun begitu juga sudah tetap berprestasi seperti kemarin juga di Troy juara 1. Itu di mana sih, di Jawa Barat ya waktu itu? Iya, di Jawa Barat. Itu event nasional juga apa? Event nasional Ya? Event nasional yang dilaksanakan di beberapa ini. Tapi penyelenggaranya itu dari swasta? Oh gitu. Apa dari ya pemerintah daerah setempat. Dan biasanya ada kerjasama dengan Kemenpora juga. Waktu itu dapat juara 1 juara 1 Aisyah Indika Desta Rahmadani. Selebihnya itu tunggal putri. Tunggal putri. Perorangan putri, individu putri ya. Selain itu kita juga masih bisa mencetak yang kayak kejurda kayak gitu juga di 2020 kalau tidak salah itu juga juara 1 sama medali emas sama medali perak atau perunggu gitu. Yang itu di Modangan, Malang. Oh, Malang. Ya. Itu masih dapat juara. Terus 2022 juga di awal tahun itu di Marselli yang baru juga itu di Jember di Bupati Cup itu juga mendapatkan medali perak kalau tidak salah waktu itu. Itu kejurda ya, gitu maksudnya berarti. Ya Bupati Cup Open begitu saja Jawa Timur. Dapat medali perak kalau tidak salah. Nanti kalau salah bisa diperbaiki. Ini ingat aja karena memang adik-adik ini cukup berprestasi. Waktu di Lumajang itu juga sama-sama mendapatkan medali perak. Adik-adik ini, Marselli sama Aisyah Indika Desta Rahmadani. Makanya keduanya akhirnya kita pasangkan untuk bergu putri. Apapun itu, meskipun perunggu Pacitan tetap hebat, adik-adik kita ini tetap hebat luar biasa. Perjuangannya menuju titik itu. Ya maksudnya dengan bukan dibilang kendala, dengan tantangan lah ya, kita bisa tantangan dan struggle yang sedemikian dari mungkin dari alat, kemudian tekad mental dan latihannya dari Pacitan ke Tulungagung ke Ponorogo dan seterusnya itu juga sampai proses mencari dukungan yang lain ya dari sisi materi juga karena kan ya itu tadi olahraga yang cukup mahal itu masih bisa berprestasi gitu loh daripada mungkin kabupaten lain yang dengan dukungan yang lebih tapi masih kita masih bisa unggul gitu kan itu ya memang juga. Kita juga sudah mendapatkan fasilitas juga sih satu set yang baru yang sekarang ini digunakan untuk berjuang di Desta itu juga waktu itu nanti saya dikiranya lupa dengan apa yang sudah didapat gitu ya satu set dari 2 sumber dana lah bisa dikatakan begitu yang waktu itu dari penyelenggaraan Liga Para Layang yang partisipasi itu akhirnya kita alokasikan untuk pembelian harness kemudian yang dari yang lain-lain beberapa sumber yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu akhirnya kita bisa melengkapi menjadi satu set begitu. Satu set itu termasuk ini payungnya harnessnya. Jadi satu set memang ada yang baru selain kita yang second itu tadi masih kita gunakan dan alhamdulillah juga Dek Desta ini juga dibelikan oleh orang tuanya parasutnya saja. Jadi iya parasutnya dibelikan sama bapaknya sama orang tuanya terus kemudian ya itu tadi kadang-kadang kita masih pinjem harnessnya aja gitu. Jadi sebenarnya ada 3 yang kita gunakan ketika kemarin di Lumajang, Porprov itu juga 3 unit itu tadi dengan tambahan harness dari Ponorogo itu tadi. Sebenarnya kita juga sudah berupaya untuk beli juga kemarin menambah. Tapi karena memang yang pasangannya yang second di awal itu tadi karena memang sudah dipakai oleh puluhan orang, belasan
atlet kita dari yang latihan sampai sekarang ini kan ya terhitung belasan lah. Itu kan ya menggunakan satu unit itu akhirnya sampai elek lah pokoknya intinya seperti itu. Sampai adik-adik itu kalau sangunya ketika kegiatannya mesti bawa alat jahit. Jadi di sela-sela waktu mana yang Mbak ini sudah kalau bahasanya adik-adik ya, Mbak ini sudah brodol kayak gitu. Tapi tetap berusaha untuk diperbaiki gitu. Tetap memperhitungkan safety-nya. Karena memang cuman kretekannya yang lepas atau apa gitu. Kalau sudah teknis, itu tadi kita istirahatkan saat ini. Hanya kita ambil parasut cadangannya, kita pasangkan di yang baru. Tapi karena kemarin ya memang kita berupaya untuk memberikan adik-adik ini biar nyaman terbangnya dan seterusnya, safety-nya juga, akhirnya kita tetap ngambil dari Ponorogo meskipun sebenarnya ada 3 set lengkap yang punyanya Pacitan, siapapun itu atas namanya loh ya. Itu. Mudah-mudahan nanti bisa inilah. Amin. Ya saya tertarik juga karena ya tadi dengan potensi ya sedemikian rupa kok masih jarang untuk ya saya bisa tak bilang jarang lah untuk kegiatan ya karena dengan potensi tersebut ya saya banyak juga testimoni yang bilang bahwa spot di Pacitan itu lebih baik daripada di Batu. Ya oke. Ini tadi kan masih pembahasannya tentang prestasi. Sport tourism sekarang, olahraga, wisata. Itu ya dari situ ya makanya kan pengen tak singgung juga karena ya itu tadi testimoni orang yang ke Pacitan ya ini yang ngomong bukan saya doang maksudnya yang pernah main ke Senado Gentong terus kemudian waktu itu ada yang ke Buyutan walaupun di Buyutan belum pernah lihat cuma kayak di Perlayang masuk ini testimoni seperti itulah itu bilangnya ya memang lebih baik daripada daerah lain gitu. Kalau sudah bicaranya ini tadi sudah titik ya. Pokoknya intinya sebelum saya lanjutkan ke sport tourism, terima kasih kepada semua pihak. Kita kadang-kadang ya yang sudah mendukung kami. Kadang-kadang kita juga sambat kayak mohon maaf ya telah disambati selama ini. Semua pihak lah. Kadang-kadang kita juga. Semoga tidak bosan. Semuanya kepada Bapak Bupati yang juga sudah pernah mencoba terbang bersama kami. Kemarin juga, loh tidak terbang lagi Pak, lah aku pernah diajak, berarti besok kita ajak lagi Pak, gitu ya. Terus kemudian alat sendiri juga boleh Pak, kita pasang. Oh iya, latihan juga boleh. Kemarin pas sudah landing, nunggu jemputan lama itu sudah ngobrol sama Dik Desta. Barangkali nanti suatu saat follow up ya. Iya siap. Terus kemudian dengan Pak Gagarin juga sudah sempat ngobrol. Kadang-kadang kita juga Pak tambah sangu boleh kayak gitu juga pernah gitu ya. Kepada Pak Roni Yohayono juga sudah pernah, beliaunya yang antri lama. Tapi belum sempat ya? Belum sempat karena dulu waktu itu sudah terlalu sore. Waktu itu pas di Buyutan itu angin yang tidak memungkinkan kalau tidak salah sudah terlalu ini. Kemudian pas di Sentono Gentong itu terlalu sore waktu itu kalau tidak salah. Setelah ibu-ibu ada Bu Wakil Bupati waktu itu. Terus kemudian sama siapa lagi salah satu gitu, akhirnya tidak cukup waktunya untuk beliaunya. Mohon maaf Pak. Kemudian kita jadwalkan berikutnya, beliaunya pas ada acara begitu. Tapi ya alhamdulillah tetap masuk waiting list lah. Iya, masih waiting list. Terus termasuk juga Bu Wit ini yang sering marketing. Maksudnya ngajak teman-temannya gitu. Ngajak teman-temannya. Ngajak teman-temannya untuk bisa terbang bersama kami gitu. Luar biasa Pacitan, dari beberapa juga masih ada di rekaman kami, di dokumentasi kami bagaimana terbang. Sampai adik-adik itu ada yang 2 kali loh Mas. Jadi sudah landing, kebetulan anginnya pas cuman bisa lurus saja. Setelah itu kakaknya itu bisa soring-soring, jalan-jalan. Kalau soring-soring istilahnya jalan-jalan itu tadi. Jadi Mary? Mary, diterbangkan lagi sama ini. Jadi ada yang sampai 2 kali seperti itu. Jadi memang sebegitu menyenangkannya. Sebegitu menyenangkan. Dan satu lagi sebenarnya, event nasional kita sudah pernah coba di Pacitan Sport Fun waktu itu di paragliding akurasi yang bersama-sama dengan waktu itu banyak olahraga, ada surfing, terus kemudian ada lari, waktu itu sepeda juga, terus ada para layang waktu itu dirangkaikan. Waktu itu ya sudah 2 atau 3 kali event kompetisi di Pacitan. Selain yaitu tadi alat. Sekarang ini kalau saya ditanya, kalau saya pribadi mungkin ya sebagai
insan yang berkecimpung, istilahnya seperti itu. Mungkin kalau alatnya belum tambah masih belum pede untuk melaksanakan event lagi sebagai tuan rumah begitu. Akan tetapi itu tadi dari testimoni semuanya yang sudah datang ke Pacitan, baik yang melihat terbangnya dengan yang terbang itu sangat luar biasa sebenarnya. Pak Bupati juga bisa ditanya lagi, Bukajari yang sekarang sudah pindah dan banyak lagi lainnya. Yang sudah terbang-terbang itu bisa ditanyai, pasti menyenangkan, luar biasa. Terus kemudian ketika Lebaran ini kemarin kita juga berupaya untuk menyelenggarakan sampai ini ya sampai overload juga kita karena memang cuma satu pilot bolak-balik gitu kan. Terus kemudian satu sebenarnya kalau untuk event internasional bisa kita tarik ke sini, kadang-kadang kita mesti ada negosiasi dengan tim judge, tim penilainya. Itu power line yang di Telengria itu sebenarnya kalau bisa di model tanam, waktu itu sudah sempat sampai disurvei oleh PLN dari Ponorogo. Adalah nominal yang sudah disebutkan waktu itu, mungkin juga hasilnya masih tersimpan di sana begitu. Kalau itu bisa model tanam, lebih mantap lagi. Jadi sudah tidak ada halangan untuk kita bisa landing ketika kejuaraan. Kalau landing cuman fun fly saja kita bisa di mana-mana gitu loh. Tapi kalau misalnya kita kejuaraan ya harus safety lebih ya. Ya alhamdulillah lah, kadang-kadang minggu teman-teman dari Solo, teman-teman dari mana itu juga ada yang ke Pacitan terbang 1 sorti 2 sorti kayak gitu. Kalau weekend kan kita sudah ada izin terbangnya. Oh berarti udah boleh ya sekarang ya? Kalau dulu kan katanya masih harus tektokan gitu ya? Iya. Kalau yang penting lisensinya mudah. Jelas, terus kemudian pokoknya jelas, terus ada komunikasi dengan kami lah paling tidak ketika ditanya atau di apa itu kita tahu kita ini dari klub mana, mana gitu. Oke. Terus nih Mas. Dan kita juga ada komunikasi terus dengan Islam dengan lanutnya kayak gitu. Sebagai penanggung jawab kan area udara ya itu. Singkat aja mana ya. Kalau menyinggung bagian ke sport tourismnya. Seberapa besar sih potensinya? Tadi kan ini prestasi dari atlet dan ya nyerempet sedikit ke pariwisata lah. Dan ini secara singkat nih Mbak Rina, dari sport tourismnya nih antusiasme masyarakat itu sebenarnya sebesar apa sih, dan kesiapan kalau untuk tempat dulu ya nih itu seperti apa? Pacitan itu sebenarnya merupakan surga bagi wisata Dirgantara. Karena sudah dicoba juga terbang layang itu juga terbang layang ya, yang justru yang sering terbang di sini atlet-atlet dari luar, termasuk dari DKI Jakarta, latihannya itu di sini. Ketika 17 Agustus biasanya beliau-beliau itu juga diundang di upacaranya Pemda dan seterusnya. Itu anginnya Pacitan itu benar-benar luar biasa. Luar biasa. Yang terakhir yaitu almarhum Bapak Joko Hardono yang asli Pacitan, terus kemudian itu untuk terbang layang. Aeromodelingnya juga seperti itu sebenarnya juga. Di detasemen itu bisa digunakan untuk latihan maupun suatu saat kejuaraan begitu. Kalau dari para layang sendiri ya dari beberapa spot tadi ya dalam tanda kutip yang terawat dan tidak terawat itu tadi. Kalau yang terawat paling terawat kan Sentaro Gentong gitu kan. Meskipun landingnya kalau mau kejuaraan kita menyingkirkan perahu-perahu kayak gitu. Tapi itu adalah dinamika semuanya. Masih bisa diatur lah. Yang penting ya itu tadi. Saat ini kami sedang mencari lagi calon-calon pilot muda yang mungkin masih usia SMP. Tapi menuju itu kita juga perlu support, perlengkapan agar adik-adik ini bisa berlatih. BPD juga lah ya. Memang kerjasama dengan orang tua tetap kita jalin. Akan tetapi support dari kita semua juga untuk adik-adik kita ini perlu. Jadi saling gayung bersambut itu tadi, sehingga prestasi yang sudah tercetak sampai saat ini bisa terus berlanjut gitu. Kalau untuk belasan pilot saja 2,5 alat ini masih belum cukup. Tentunya kalau kita nambah lagi kita juga masih perlu beberapa support lagi lah seperti itu. Bisa disimpulkan sendiri untuk yang pembinaan prestasi. Kemudian untuk yang sport tourism, sangat senang, bahagia ketika ada penerbangan meskipun hanya melihat dari tim tiket atau tim intern Sentaro Gentong, barangkali bisa dicek juga.
ketika ada kegiatan para layang pasti akan bertambah pengunjung ke situ. Bahkan jam berapa terbang, kadang-kadang sampai ini banyak sekali. Jam berapa terbang dan seterusnya. Ada lagi kapan, dan ini juga bahkan ada salah satu pilot yang sudah inden kemarin itu sudah bayar di muka untuk tandem, karena belum kebagian waktu, nggak usah, pokoknya saya antri kapan lagi ada penerbangan, pokoknya saya mau terbang kayak gitu. Nggak mau, kita mau kembalikan itu nggak mau. Padahal kita bertanggung jawab 100%. Kalau misalnya nggak jadi terbang kita kembalikan kan gitu. Ya terima kasih yang sebesar-besarnya seluruh tim pendukung dan warga itu tadi. Warga baik yang di Pacitan, baik turis yang Jawa Timur, luar Jawa Timur, yang Indonesia, maupun yang mudah-mudahan nanti bisa menarik yang manca begitu. Dengan ya itu tadi, kalau fasilitas sebenarnya sudah luar biasa Pacitan ini. Yang lain-lain itu perlu jalan atau bahkan dengan kendaraan ojeknya itu yang ojek trail kayak begitu untuk menuju ke take off. Baru untuk menuju ke take off-nya ya. Baru untuk menuju ke take off-nya. Macam-macam. Dan Pacitan ini yang luar biasanya bisa mudah kita lihat dari atas, bisa juga yang mau melihat ketika landing juga aksesnya sangat mudah. Semuanya bisa. Terima kasih juga untuk Telengria. Besok kalau kita masuk aman ya untuk latihan ya. Aman lah. Cuma kalau di Molas itu ya nanti kerjasamanya kalau memang itu pas posisinya kita komersil kita juga komersil nggak apa-apa, tapi kalau pas latihan kita aman terkendali ya, gitu. Siapa tahu mendukung juga dalam bentuk yang lain. Iya memang karena loh itu landingnya di mana? Oh Teleng Riau situ ya. Ada juga yang berangkat ke Teleng Ria karena melihat para layang tadi, pengen melihat landingnya di mana gitu kan. Penasaran juga. Ngelipet gitu. Kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Rina. Wah luar biasa banget. Nanti tim Pacitanku pengen juga waktu kegiatan ya nanti coba dikontak-kontak, pengen meliput juga. Oke. Terus nanti mungkin pas ya latihan-latihan atau kumpul-kumpul di base camp, mungkin pas lagi ngobrol-ngobrol juga pengen ngobrol bincang-bincang santai lah sama baik pengurus maupun atletnya sekalian kalau pas lagi lomba. Termasuk nanti mungkin di drone racing itu Pacitanku juga bisa bergabung di sana nanti. Siap. Ada. Drone berarti kan nih. Ada loh kelas drone racing nanti. Oke. Siap. Dan itu masuknya di Aerosport juga kan? Aerosport. Siap. Oh, tapi makin berkembang juga ya. Oke. 1 jam masih kurang lama kalau bahas Aerosport. Makanya karena tergolong baru juga Mbak ya, masih belum banyak yang tahu lah daripada olahraga yang lain gitu loh. Dan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari pembahasan kita di sore hari ini. Ini alhamdulillah udah reguler tayang setiap Rabu Mbak. Jadi semoga tetap berkelanjutan gitu. Siap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga ikuti kegiatan Aerosport. Di mana Mbak yang mengikuti? Di apa? Kalau latihan groundnya kita di lapangan di Tasmen, atau sekali waktu kita juga ke Teleng Ria. Kalau penerbangan kita menyesuaikan. Menyesuaikan. Tapi kalau untuk mengikuti kegiatan, misalnya ada Instagramnya mungkin atau masing-masing pribadi ya? Masih pribadi. Kita ada Fasi Kabupaten Pacitan tapi masih belum begitu. Bisa di Instagram Mbak Rina, Rina Susiandri, atau Aisyah Indika Desta RD. Desta RD atau di Mbak Marseli. Tapi Mbak Marseli kita dikunci ya. Oke. Demikian pembahasan kita. Kalau misalnya ada yang rekomendasi siapa sih yang kudu dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Terus bagaimana pendapat kalian tentang Aerosport Pacitan, tulis juga di kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga di grup WA keluarga. Di grup WA olahraga marem Bu aku di. Terus termasuk bagi siapapun warga Pacitan yang ingin terbang usia SMP putra maupun putri siap menampung. Siap. Base campnya di Kuarcap. Ya langsung ke Detasmen aja kalau untuk para layang. Tapi bisa inbox. Langsung masing-masing ya. Iya. Ke saya aja enggak apa-apa, nanti bisa diarahkan. Oke, ke grupnya kita. Terima kasih Mbak Rina sekali lagi, mohon maaf mengganggu waktu sorenya ini. Siap. Terima kasih. Nek bisa tak tanya-tanya lagi di lain waktu boleh ya? Oh, bisa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.